Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku sekemanusiaan, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Seperti biasa, kali ini saya berada di belakang sawah ya. Sangat indah. Tiada lain hanya untuk kembali ingin menyajikan sebuah video untuk Anda. Perdebatan antara Bobson Samsir Simbolon dengan saudara Adi Syahputra. Adi Syahputra ini dari seorang Kristen ya. Dia ini meminta dan menyetujui kalau Al-Quran itu direvisi dan Alkitab LAI-nya juga harus direvisi. Nah, di sini terjadi kebingungan. Bagaimana kebingungan ini bisa terjadi dan diperdebatkan antara Bobson dan Adi Syahputra ini? Mari kita saksikan bersama-sama keseruan dalam perdebatan ini. Jangan lupa untuk selalu berikan tanggapan di kolom komentar dengan baik dan sopan. Dan tidak lupa juga untuk selalu mengikuti terus Fares A3 dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa selalu sediakan kopi dan 2 batang rokok ya. Selamat menyaksikan, selamat menonton, semoga terhibur, semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Jadi itulah seperti disampaikan Bang Tafsir Cinta tadi ya. Memang beberapa hari yang lalu ada juga yang WA saya, karena mungkin dia sering saksikan saya dialog ya. Dia bertanya begini, dia mengkomentari tentang ya kehidupan Rasulullah itu tadi begitu. Nah, saya jawabnya simpel aja Ko Jun. Saya bilang begini, tentang apa yang diajarkan atau syariat yang diajarkan oleh Rasulullah dan tentang seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad, itulah yang patut untuk saya pahami, untuk patut saya pelajari. Terkait dengan pribadi, perilaku, karakter dari Rasulullah itu sendiri, saya tidak punya hak untuk mengomentarinya. Kenapa? Allah sendiri sudah memilih, sudah mengutus Rasulnya itu, tentu semua perilakunya sudah baik di hadapan Allah. Timbangannya Semua perbuatannya sudah baik di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah. Sehingga kalau ditanya saya tentang Rasulullah itu punya istri lebih satu, saya tidak punya hak lagi. Karena apa? Di hadapan Allah saja itu sudah baik. Jadi apa hak saya mengomentari itu? Apa hak saya? Tapi kalau ditanya bagaimana poligami dalam ajaran Islam, mungkin kita bisa diskusikan. Tetapi ketika karakter, perilaku, kehidupan Rasulullah itu kita diskusikan, kita siapa? Kita ini siapa? Allah sendiri sudah mengutus beliau kok. Kok kita mau melebihi daripada Allah? Memberikan penilaian terhadap perilaku, terhadap karakter, sifat, sikap. Siapa kita ini? Tetapi tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu mari kita diskusikan. Mari. Itu loh. Nah, saya selalu katakan itu. Kalau mau bertanya bagaimana poligami di dalam Islam, tidak perlu harus mencontohkan Rasulullah itu istrinya lebih dari satu. Enggak. Gitu loh. Ya mari kita di dalam Islam seperti apa diajarkan tentang poligami itu tadi. Artinya apa? Teman-teman kita ini terkadang bertanya tentang apa yang tidak bisa kita berikan penilaian. Gitu loh. Loh, kalau begitu berarti kita nggak berhak memberikan penilaian. Iya, nggak ada kita ini punya hak memberikan penilaian terhadap contoh dalam perjanjian lama Abraham. Istrinya 2, itu gimana? Boleh nggak kita mengatakan, Abraham itu, dia itu suka kawin itu, istrinya 2. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita ini siapa? Gitu loh. Orang yang sudah dipilih Tuhan, lalu kita mengomentari karakter orang itu. Kita ini siapa? Coba ayo kita mikirlah. Tetapi tentang yang diajarkan, mari kita bicarakan. Mari kita diskusikan tentang ajarannya. Bang Bob. Ya. Kita ini siapa? Beras habis saja pusing kita. Iya. Jadi apa sih gitu loh? Wah, dia menikahi Aisyah masih anak-anak. Penilaianmu tidak ada apa-apanya dibandingkan penilaian Tuhan.
Penilaianmu tidak ada artinya nilainya dibandingkan penilaian Allah. Itu loh. Kalau mau dikatakan, wah masa orang seperti itu diutus? Lah, nanti ketabok sendiri. Bahkan orang yang membunuh di Alkitab ada yang menjadi rasul. Ada kan? Preman insaf ya. Ada kan? Lah, itu gimana? Nah, itu kan jadi justru ketabok sendiri. Kalau tentang karakter, perilaku para nabi-nabi itu, kita ini siapa? Kita ini siapa yang bisa mengomentari itu? Kayak kemarin saya pernah diskusi, Nabi Musa itu kayaknya kurang percaya diri. Kayak ini, terserah ente mau nilai bagaimana, yang pasti Tuhan sudah memilih dia. Tuhan sudah mengutus dia. Dia manusia pilihan. Bukan ranahnya, Bang. Enggak ranahnya kita lagi. Tapi kalau kita berbicara, emang yang diajarkan Nabi Musa itu jangan engkau membunuh. Gimana sih maksudnya? Nah, itu ranah kita. Itu ranah kita. Lah kalau kita mengomentari Rasulullah istrinya lebih dari satu, lah kita ini siapa gitu loh? Apa sih kewenangan kita memberikan penilaian untuk itu? Nggak boleh. Karena apa? Urusan karakter, urusan perilaku, urusan adab, urusan sifat, sikap, perbuatan Rasulullah itu tadi sudah clear. Dia sudah diutus, dia sudah dipilih Allah sebagai Rasulnya. Clear. Gitu loh. Betul, Bang. Okay. Kalau yang Anda maksud tentang poligami, ayo kita bahas. Tentang apa lagi? Tentang berbakti kepada orang tua. Ayo kita bahas. Dalam Islam diajarkan seperti apa? Gitu, itulah yang punya hak kita. Kita berhak untuk membicarakan itu. Diskusi cerdas, Bang ya. Iya. Ya, jadi memang kadang-kadang gini ya, kita tuh jangan menggunakan standar kita untuk menilai sesuatu. Jangankan standar manusia, kadang-kadang satu daerah ya, standar Indonesia dipakai untuk menghakimi tindakan di Amerika, itu udah nggak cocok juga. Oke, mungkin dari Bang Adi Saputra sebelumnya Shalom, ada yang mau disampaikan, silakan. Oh, shalom bangku. Ya. Saya mau nanya ini dulu Bang, belum lari ke topik lah kita ya. Ya. Abang tahu nggak permasalahan adanya diskusi lintas iman ini Bang? Maksudnya? Maksudnya abang tahu? Maksudnya abang tahu nggak asal usulnya terjadinya lintas iman ini atau perdebatan lintas iman? Kalau diskusi Bang, udah dari zaman dulu Bang, sebelum kita lahir, dari zaman dahulu juga sudah ada Bang. Bukan, ini kan di sekarang kan yang kita nggak usah kita ceritakan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu udah wafat semua orang-orang ya Bangku. Oke, terus ya langsung spesifik aja kalau nggak Bang. Langsung aja Bang. Ya, langsung aja lah ya. Kalau saya Bang ya, saya di pihak dari Kristen. Iya. Dari saya kecil itu nggak pernah namanya saya diajarkan untuk menyinggung iman seseorang loh. Oke, dari setuju. kecil ya. Tapi begitu saya mempelajari suatu iman, ya maaf katanya iman orang abang lah ya. Saya dulu mempercayai bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus dulu kan. Itu kan dulu begitu saya mempelajarinya, ternyata itu semuanya adalah manipulasi. Bentar Bangku ya. Begitu dipelajari semua, ternyata itu semua kan kosong. Jadi bahwasannya kalau udah dipelajari lah Bangku. Jadi jantung keimanan kami di dalam Kristen itu adalah disalib Bang. Dalam sejarah bahwasannya Yesus Kristus itu mati di kayu salib. Sedangkan di ajaran orang abang lah ya, saya katakan nggak perlu saya sebut agamanya, bahwasannya Isa Al-Masih itu tidak disalib. Itu adalah suatu penghujatan Bangku. Wah, ini yang susah Bang. Ya itulah aku bilang, kadang-kadang teman-teman Kristen ini lucunya di situ. Jadi iman orang itu dianggap penghujatan kepada agama kalian. Kalau udah seperti itu, ya kita akan ribut terus Bang. Kita akan ribut terus gitu. Contoh gini, abang bilang, oh kalau di Kristen nggak ada seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Bagi orang Yahudi, agama Kristen itu penghujatan kepada mereka gitu.
Karena nabi-nabi mereka, kitab mereka juga diambil gitu kan. Bagi mereka juga penghujatan, Bang. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita nggak lompat pagar. Bagi kami, Nabi Isa itu adalah nabi utusan. Bagi kalian Tuhan, silakan kalian imani, Bang. Gini, Yang Bang. penting jangan kita menghujat agama orang. Udah. Bang, prinsip kita di sini Bang netral Bang, netral aja Bang. Ya, prinsip kita netral. Bang Bob tadi netral, saya juga netral, Bang Jul netral. Iya, betul. Ini diawali dari pertanyaan. Kita nggak usah menanyakan iman seseorang, dan saya juga nggak perlu dan mereka nggak perlu menanyakan iman saya. Clear kita, itu aja. Oke, Gini, Bang. silakan lanjut Bang Adi. Kenapa saya mengatakan kayak gitu? Abang, kalau kita semua bahwasanya mengetahui bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Kenapa kita memiliki daya pikir ya, daya ingat atau daya ilmu yang ada di kepala kita? Kenapa kita tidak mempelajari siapa sebenarnya Isa Al-Masih ini? Apakah sama Isa Al-Masih sama Yesus Kristus? Jadi kalau mau dalam suatu Kristen dengan iman abang lah ya, ada perdebatan. Nah, kalau orang iman abang setuju bahwasanya Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus, ya udah, itu akan clear semua kok. Iya, gini Bang. Ya pada dasarnya kan masing-masing punya iman masing-masing gitu. Saya agak bingung, contoh kayak Sofiatul gitu kan. Aku pernah nanya sama dia, lu bisa damai nggak gitu? Maksudnya saya tanya dia kan, kira-kira apa sih syarat damai yang ingin kamu buat gitu? Apa dia bilang? Oh, saya bisa damai dengan catatan Islam merevisi Al-Qur'annya. Menurut Abang Adi, itu mau ngajak damai atau ngajak ribut sebenarnya? Enggak, itu emang benar Bangku. Oh, jadi Bang Adi juga berpegangan bahwa cara satu-satunya adalah Islam merevisi gitu. Kalau saya bilang merevisi benar juga sih. Kenapa saya katakan? Karena pemahaman di Islam itu Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Tapi kalau kita cari pun di Al-Quran tidak ada namanya kata Yesus Kristus, yang ada namanya Isa Al-Masih. Mau kita ambil pun dari Arab ya, sebelum ada iman orang abang, ke Kristen Arab udah menggunakan Yesus Al-Masih ya. Ya, enggak, intinya aja Bang. Artinya menurut Bang Adi berpendapat, ini Islam yang harus mengganti lah ya. Jangan istilahnya membahas Yesus gitu, dihapus saja itu dari kitabnya. Ya inilah yang saya bilang susah Bang. Ini namanya bukan toleransi Bang, tapi ya minta jantung namanya kalau saya bilang ya. Tapi kalau menurut Abang bukan ya nggak masalah. Kalau masalah orang abang kan nggak setuju dengan revisi. Boleh nggak bahwasannya orang abang mengatakan bahwasannya Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus? Oh, dari kami dari dulu nggak ada masalah Bang. Kita nggak pernah ngotot menggunakan nama itu sebagai Yesus Bang. Malah yang selalu menyamakan itu, mohon maaf Bang, oknum-oknum dari kekristenan. Contoh, ada gereja Isa Al-Masih, betul nggak? Betul Bang. Bahkan ada websitenya Isa dan Islam gitu. Ada tuh website Isa dan Islam yang termasuk sangat agresif untuk ya, kalau kami bilang ya ini menyesatkan gitu. Caranya. Bang Adi, bisa nggak gitu? Ya udah, kita umat Muslim nggak akan pernah mau menyamakan. Iya, pertama. betul. Nanti kita coba ngomong ya dengan teman-teman. Bagaimana dengan pihak Kristen? Bisa nggak menghilangkan kata Rasul, kata Allah itu Bang? Kalau kata Rasul itu Bang, udah duluan umat Kristen menggunakan Bangku. Itu ada Bang, sejarahnya kata Rasul itu abang ketik aja. Kata Allahnya gimana Bang? Kan kalau di luar negeri itu pakai God. Kami menggunakan Bangku. Makanya di dalam Alkitab, dengar dulu Bang, bentar ya. Makanya di dalam Alkitab, jangan menyembah Allah lain kecuali aku. Itu LAI Bang, versi LAI Bang. Mau dia Al-ABB, entah mau Al-A. Kita terjemahkan ke dalam bahasa apapun, kita pun sama aja kok Bangku. Sekarang kita kan menggunakan Bang Adi Saputra, di original teks tertulis Allah nggak? Mau dibilangnya Kurios, mau dibilangnya apa segala macam. Kalau mau dibilangnya gitu, boleh nggak saya bilang? Berarti yang penting diterjemahkan saja begitu. Gini Bangku, kita udah memprotes juga ya kepada LAI ya, lembaga Alkitab. Udah kita protes juga untuk merevisi kata Allah ini.
Udah berapa tahun ya? Udah 10 tahun silam bangku. Kita udah meminta untuk kata Allah ini direvisi. Mungkin abang nggak percaya dengan omongan aku, ya mungkin abang bisa menonton channel-channel seluruh YouTube yang ada di apa lah ya? Enggak semua bang, minoritas ada yang bohong. Nah, enggak sebentar. Saya mau tanya, Bang Adi protes ke LAI kenapa? Ya biar nggak ada perdebatan di antara kedua pihak. Ya kan. Biar tidak ada namanya sesembahannya itu sama. Oh begitu, berarti sesembahan sama, berarti Allah itu sesembahan Islam? Iya, menurut abang? Bukan menurut saya. Kan tadi abang bilang protes. Protesnya kenapa? Biar jangan ada sesembahan yang sama. Nah, berarti atas dasar protes itu tadi, maka abang kan menyimpulkan iya, atau kembali lagi ke teks awalnya bangku. Iya. Rumah Kristen itu biar memahami siapa Kurios, siapa Theos. Nah, kalau begitu sebenarnya berarti kata Allah itu menurut abang tidak pas digunakan kan? Makanya protes kan? Bukan menurut saya tidak pas bangku. Lah, jadi mungkin gara-gara kata Allah ini jadi banyak yang menganggap bahwasanya sesembahan kita berdua itu sama bangku. Loh, kalau hanya kata mungkin kenapa bang protes? Berarti kan belum pasti. Masa abang protes karena hal yang belum pasti? Bukan belum pasti bangku. Karena abang bilang tadi mungkin itu kan belum pasti bang. Bisa jadilah. Nah kan berarti kan abang protes karena yang belum pasti. Nah kok abang protes karena hal yang belum pasti? Abang pun ada-ada aja. Masa abang protes dengan hal yang belum pasti? Gara-gara yang belum pasti itulah yang harus kita protes bang, biar tidak menjadi kepastian bangku. Biar menjadi kepastian begitu. Biar tidak menjadi kepastian. Loh, tadi kalau menjadi pasti kan udah berarti kan udah nyata. Udah. Iya, mungkin itu kan tidak pasti. Abang tadi protes mungkin gitu ya. Nah, berarti abang protes karena mungkin agar menjadi tidak mungkin begitu. Bangku, biar di antara kedua pihak. Makanya dari awal saya udah mengatakan sama abang. Abang kalau bisa mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus, benar nggak? Iya, kami nggak ada masalah. Buktinya nggak ada dipaksain namanya jadi Yesus kok. Begini. Jangan dipotong dulu lah. Enggak, yang bilang di Al-Quran Isa Al-Masih itu adalah Yesus siapa? Di Al-Quran ada nggak nama Yesus dikatakan? Abang tahu nggak dari mana Isa Al-Masih itu menjadi Yesus Kristus? Lah, saya tanya di Al-Quran. Abang tahu nggak bahwasanya dari mana abang mengetahui Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih? Coba. Lah, emang karena udah disebutin di surat Al-Maidah. Enggak, bentar dulu Bang Denny. Bentar. Yang dari mana tahu Yesus itu adalah Isa Al-Masih gitu? Sedangkan di Al-Quran sendiri nggak tertulis namanya Yesus Kristus, yang tertulis adalah Isa Al-Masih. Lah ya udah, yang saya maksudkan itu kan di Al-Quran nggak ada dituliskan Yesus. Iya, dari mana orang abang tahu bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus? Lah, enggak bang, enggak ada bang. Enggak ada lah. Orang di Al-Quran nggak ada tertulis Yesus lah, ngapain abang bilang Al-Quran itu menyinggung tentang Yesus? Di literatur abang, emang cuma Al-Quran aja literatur abang? Lah ya, kitab sucinya Al-Quran. Kitab sucinya Al-Quran, berarti yang lain-lain itu nggak literatur orang abang gitu. Kayak gini bangku, sorry bangku ya. Makanya kita harus kan tadi kan bahwasanya umat Islam harus membedakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Dengan kata Allah ini, biar sesembahan kita ini juga tidak sama bangku. Bukan Bang Adi, yang menyamakan siapa? Emang di Al-Quran ada dikatakan Isa adalah Yesus gitu bangku? Ya udah, kenapa Anda protes gitu? Bukan saya yang protes ya. Kalau kita melihatnya kita kan udah tahu, nggak perlu diapain bangku, nggak usah kita jabarkan lagi lah bang. Loh, itu pandangan abang lah. Kalau pandangan abang jangan disamakan sama semua orang, nggak boleh gitu Bang Adi. Kalau saya memaksamakannya kan biar kata Allah ini biar sesembahan kita tidak sama bang, makanya itu kata Allah itu pakai Allah itu ganti jadi itu.
Iya, Teos, selesai. makanya bangku. Makanya kata Allah ini dari umat kami, yang dari apologet dari umat kami itu udah meminta kata Allah ini untuk diganti. Siapa itu bang? Perasaan masih banyak yang lebih senang pakai kata Allah bang. Oh, itu menurut abangku. Nggak, Makanya yang kulihat bang, bukan menurutku bang. Yang kulihat faktanya bang. Itu contoh ya, teman-teman yang selalu berdebat tuh selalu pakai kata Allah juga bang. kalau sama saya itu bang, makanya harus kita revisi semua dari apa yang ada tertulis dalam ajaran kita itu ya harus dibeda-bedakan semua bangku, biar kedamaian di antara kedua pihak iman kita ini. saling Betul. toleransi, bangku. Ya itulah, nanti pilihlah Bang Bob jadi Menteri Agama. Amin. Nanti masuk nggak di YouTube? Bukan, saya yang nggak habis pikir itu sama Bang Adi itu bilang tadi, jangan menyamakan Isa Al-Masih itu Yesus. Di Al-Quran itu nggak ada disamakan Bang Adi. Ya, kalau ada yang nyamakan itu kan personal bang, itu kan oknum gitu. Itu kan cara pandang, cara menilai. Itu loh. Tapi satu pun di dalam Al-Quran itu nggak ada ayat itu menuliskan Yesus, nggak ada. Kan tadi kan udah saya katakan juga bangku, kan nggak ada bangku. Lah kalau nggak ada, lah terus protesnya ngapain harus direvisi Al-Quran? Kan tadi kan udah di awal udah dibilang jantung kekristenan itu adalah di simbol salib bangku. Iya, kalau abang bilang begitu, berarti yang dua orang disalib itu, selain kan Yesus ada tiga ya, Yesus, terus dua orang sebelah kanan sebelah kiri ya. Nah itu penjahat atau orang baik? Dari mana masuk abang ngomongnya kayak gitu ada tiga? Ada tiga orang yang disalib hari itu. Saat hari itu ada tiga orang yang disalib. Mana ini Adi Saputra ini? Kalau itu bang itu Yesus Kristus kembali ke tatanya sendiri bangku. Iya, ya terus yang salib yang dua orang lagi itu beda dengan salibnya Yesus. Kalau itu kan udah tradisi dari orang Yahudi bangku, dari Oh berarti beda salibnya ya, karena salib itu beda, bangku. ada Yesus. Itu udah tradisinya bangku. Tradisi apa? Ya, tradisi mereka bangku. Oh gitu. Jadi Yesus disalib bukan karena tradisi. Ada yang dikubur, ada yang disalib. Nah terus itu yang tradisi itu dia kenapa dia disalib? Ya karena ya mau gimana mau dibilangnya, kalau dijelaskan pun susah juga bangku. Iya. Ada tiga yang bersamaan disalib, yang satu beda dengan yang dua gitu. Kiri kanan itu kan bangku. Apa? Yang di kiri kanan itu kan? Iya. Tahu saya bangku. Ya itu disalib kenapa? Ya gara-gara mereka melakukan kejahatan yang nggak senonoh kalau saya rasa bangku. Nah, kenapa salib jadi jantung kekristenan? Orang yang mati, orang yang jahat mati di kayu salib, kok jadi salibnya jadi simbol jantung kekristenan? Ada aja. Lagian begini ya Bang Adi Saputra ya, kenapa saya ngomong begitu? Tadi pandangan saya tentang UAS mengatakan di salib itu ada jin kafir. Bang Adi, saya itu seorang HKBP. Itulah bangku, kalau itu udah bukan biar saya jelaskan. Enggak. Bang Adi Saputra di pengakuan iman rasuli ada nggak disebut yang mati di kayu salib? Nggak ada. Itu loh. Jadi jangan seolah-olah membangun salib itu jantung kekristenan. Ada aja salib jadi jantung kebangkitan Yesus jantung kekristenan bang, bukan salibnya, kebangkitannya. Ya, jadi aku ulang lagi ya, kalau aku jadi menteri agama, aku akan mengesahkan agama pagan Yunani dan juga agama Yahudi supaya kekristenan Indonesia tidak mencomot apa yang dimiliki dua agama ini. Kalau saya juga dipilih jadi menteri agama pun saya akan menghapus namanya ajaran dari Arab bangku. Oh nggak bisa. Sedangkan nggak bisa karena yang bikin ini ngambil ajaran-ajaran dari Nabi yang Arab itu gitu loh. Iya, dari Arab mana gitu sih, jadi nggak bisa. Dari Arab mana? Kecuali Adi Saputra gitu, silahkan pindah ke Timor Leste gitu. Itu kan udah agamanya tuh ada tuh di sana tuh. Di sono kalian tuh. Bang ayamnya keren dong. Iya, ayamnya aja ketawa coba. Aduan. Baru jam 2 udah berkokok dia. Makanya ya bukan langsung berkokok, dia tahu bangku.
Ketawa dia bang. Dia Bang, tahu. kalau di kampung kami itu agak mistik itu bang. Ayam berkokok jam segini. Wah datang ya. Itu Nggak, kan nggak. Ada yang pecah perawan. itu kan cerita zaman dulu bang tuh. Jangan abang samakan dengan sekarang. Bang. Walaupun zaman dulu itu adalah suatu kisah yang nyata, ya kalau kita bawa ke sini juga ya sama aja bang tuh. Apalagi kita tinggal di apa ibaratnya tinggalnya di kota bang tuh. Tapi kalau abang tinggalnya di pedesaan ya mungkin 100% ya mesti ada. Saya kepala desa bang. Ini yang lucu nih, saya Kristen tapi saya mendengar argumen Adi Syaputra tentang Kristen masih keliru. Salam toleransi dari Bang Silalahi. Salam. Aduh. Mana sih? Ih, luar biasa ayamnya. Bagus nih. Ayam madu nih kayaknya nih. Ayam madu. Iya. Lucu nih. Kalau saya nggak tahu kalau masalah Huta Barat itu kan dari tadi begitu saya mendengar dia ngomong-ngomong aneh yang marganya Huta Barat ya kan saya bilang santai aja bang, kan saya katakan gitu kok. Iya, dia Iya, tapi ngomong kan Huta Barat tadi ngomong katanya orang Kristen masuk surga itu bukan karena perbuatan baik, katanya nggak ngaruh katanya. Makanya saya juga dengar itu, aduh kacau. harus pintar-pintar kita kan. Itulah saya bilang jangan digunakan. Wah, kalau ada orang yang mandang saya sini saya pukul gitu kan. Ya kamu cari bukannya cari Kalau kayak selesai gitu ya namanya masalah. cari masalah bang tuh. Iya, itulah saya bilang sama Pak Huta Barat itu. Sebenarnya gini Bang Jul, di dalam Alkitab itu ada diajarkan begini ya, kalau di Alkitab berbahasa Batak, marbisu songon ulo, marroha songon darapati. Artinya bijak seperti ular, itu loh. Tulus seperti merpati. Iya, tulus seperti merpati. Artinya apa? Orang-orang yang ditolak di lingkungannya itu sebenarnya tidak menjalankan marbisu songon ulo, marroha songon darapati. Kalau kita sudah marbisu songon ulo, marroha songon darapati, kita nggak akan pernah ditolak dimanapun. Setuju. Tidak akan ditolak. Ingat itu ada pesan penting. Jadi kadang teman-teman ini bicara Alkitab, tapi dia sendiri nggak ngerti ayat Alkitab. Ya, bijak seperti ular, itu loh, tulus seperti merpati. Siapa orang yang menolak kalau seperti ini? Nggak akan ada. Sama aja dengan konteks yang dibikin bang apa namanya bang Akal tadi nih, sama dengan tentang SMA itu bang tuh. Iya, aku ambil contoh gini. Itu dia Bang Adi Saputra. Ya, tadi kan Bang Adi juga bilang pakai jaket. Nah, Bang Adi kan bilang, berarti harus bijak. Kan begitu kesimpulan dari Bang Adi kan. Ya kalau kita ditolak, bagaimana jangan ditolak? Kan itu yang kita lihat dulu. Gimana ya caranya aku biar diterima ya? Pendekatan lah. Aku harus bisa dekat nih. Aku harus bisa ini nih. Ya dicari lah kira-kira siapa yang bisa jembatani. Iya. Siapa yang bisa jadi Solusinya penengah. itulah yang harus dicari bang tuh. Biar Iya. bisa saling dekat. Kalau Ya, itu yang nggak dilakukan. Itu yang nggak dilakukan. Tapi malah anggar-anggar backing, anggar-anggar ini kulaporkan. Ya aku punya kenalan, ku rekam, ku viralkan. Nah, ini kan yang kacau. Kan tadi aku udah bilang sama ini penonton ya Bang Adi. tergantung kita gimana cara pola pikir kita untuk menjalankannya bang tuh. Nah itu dia Bang. Iya. Cuman yang di medsos-medsos ini banyak kan memprovokasi, Katanya mengajarkan kebencian. bang tuh. Kalau masalah kayak kita di dunia maya ini bang tuh, kalau di tipping itu saya lebih senang nengok istilahnya ada yang kayak tadi ya Bang Huta Barat tuh dia ngomongnya udah aneh-aneh gitu. Ya udah saya katakan aja santai aja udah. Iya. Apa yang mau kita dapat dengan ngegas gitu kan? Apalagi Beda istilahnya beda dengan namanya kita lagi diskusi ataupun debat kan. Kalau lagi diskusi dengan debat ya terserah mau ngomong apa, lantak kalian lah di situ kan gitu aja bangku. Nah, kayak itu Bang Adi kan enak, sama frekuensi kita. Tadi kita sudah frekuensi sama Bang Adi, Bang Bob, Bang Jul, Bang Denny ya. Frekuensinya sama. Setelah Bang Huta Barat keluar tuh Bang Jul ya. Saya lebarkan masalah Sorry bang, aku izin turun bang ya suara. Bentar Bang Adi, bentar Bang Adi. Bang Adi bentar. Lagi nangis anak. Bang Adi bentar aja. Anaknya udah nangis, jangan. Anak udah nangis tadi ayam, sekarang anaknya lu. Iya. Kalau ayam bisa dicegah. ditunda, jangan. Iya. Ini gara-gara ayam ini, gara-gara ayam. Iya bangku, anaknya lagi nangis bangku. Dengar. Siap. Makasih Bang Adi. Yuk, Ya, salam Bang Bang Adi. Adi. Iya, Bang Di. Adi. Oke.
Jadi kalau abang mau ngomong ya saya dengar kok nanti di bawah bangku nggak turun langsung. Siap, makasih Bang Adi ya. Salam ya bangku. Ya, salam Bang. Salam Bang Edi. Salam Jadi juga. Ya, mungkin teman-teman ada lagi mau ditambahin untuk closing aja, silakan. Ya, closing Ya si dari Kores saya lagi cari makan itu. Ya silakan Bang Bob. tetap jaga kesehatan ya. Jadi Nggak tidur Bang Bob. kebetulan saya lagi nungguin Ko Julius harus sampai masuk rumah baru saya tidur kok. Oke, makasih Bang Bob. Ya, silakan lanjut Bang Bob. Ya, saya rasa itu aja ya. Tetap teman-teman, selagi kita diskusilah agar apa yang kita diskusikan itu bisa memberikan yang berarti bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berarti untuk orang lain. Setuju. siap tulang. Siap tulang. Untuk kita semua. Begitu. Siap tulang. Istri saya Medan. Siap. Begitu aja Ko Jul dari saya. Oke, makasih Bang Bob. Ya, Bang.